yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang timbulkan dari video viral ini, yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, beberapa waktu lalu ada sebuah video seorang pria marah-marah ke pria lain karena infonya nih si pria ini telah dilecehkan pada saat buang air kecil di urinoir gitu bye. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya video si terduga pelaku ini dimarahin sama korbannya gitu bye. Cus. Gitu. Sudah kalau gitu mau bareng gede sih. Ayo sini Pak. Ya, videonya kurang lebih kayak gitu doang sih, Bay. Ini ada captionnya ya. Stay safe everyone, saya sebagai korban pelecehan dari video ini izin menyampaikan kronologi kejadian tersebut. Jadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, saya lagi berada di Mall Summarecon Mall Serpong SMS sekitar jam 20.00 malam. Dibilang aja jam 8 malam gitu kalau ada malamnya. Gue kira jam 20.00 WIB gitu kan. Kocak juga nih di caption. Saya ingin membuang air kecil di toilet lantai 1. Ketika saya masuk ke toilet di lantai 1, ada 3 bilik urinoir tempat buang air kecil pria. Nah, ketika saya masuk ada 2 orang di toilet di urinoir, kiri dan kanan. Lalu yang di tengah kosong. Jadi saya langsung buang air kecil di urinoir tengah. Pada saat saya masuk ya mungkin maksudnya, orang itu memang sudah di urinoir kiri dan sepertinya sedang buang air kecil. Ketika saya datang lalu buang air kecil, orang yang di kanan saya sudah selesai lalu pergi. Jadi saya hanya refleks nengok ke kanan sebentar karena orang yang tadi di kanan saya pergi. Lalu ketika saya menghadap ke depan, saya bingung kenapa ada tangan udah ada di urinoir saya. Tangannya coba menggenggam dan memegang alat kelamin saya. Lalu saya kaget, lalu langsung mundur dan menutup celana saya. Pas saya nengok ke arah kiri, orang itu mukanya lagi ngelirik ke bagian alat kelamin saya. Lalu saya langsung menegurnya, saya tanya, ngapain pak? Dengan nada santai, lalu dia nggak jawab. Ini masih ada lanjutannya ya. Pas dia nggak jawab saya, ya saya langsung emosi, jadi dia langsung saya pukul mukanya karena dia diam-diam aja. Setelah saya pukul dia baru menjawab saya. Dia bilang mungkin ya, maaf pak, saya tadi mau bantuin bapak keluarin karena saya pikir bapak kesusahan. Setelah itu ya saya semakin emosi jadinya. Langsung saya seret keluar orang itu sambil saya maki-maki. Terus di lorong saya jujur, udah emosi dan mau mukulin pelaku. Tapi karena banyak orang liatin rame, saya takut terjadi salah paham. Jadi saya hanya mencekik bajunya ke lehernya. Lalu pacar saya merekam dan dia bilang ke orang-orang dengan alasan yang berbeda. Dia ini maksudnya tuh bukan si pacarnya ya, tapi si terduga pelaku. Dia bilang kalau tangannya itu berusaha ambil barang kantong plastiknya. Tapi karena dia sambil main handphone, jadi dia nggak lihat tangannya mengarah ke alat kelamin saya. Lalu saya maki-maki pelaku dan saya tanya ke sini sama keluarganya atau sendiri. Lalu langsung saya seret dia untuk bawa saya ke keluarganya. Tapi dia malah nahan dan berusaha mau pergi. Jadi pikiran saya pada saat itu hanya mau mukul pelaku. Jadi tanpa memikirkan panjang dan saya tak mau ribet, saya tendang dia dan nyuruh dia pergi. Gitu ya kalau kronologi dari pihak si terduga korban, gue bilangnya gitu. Dan pas awal pertama kali video ini viral gitu banyak gitu netizen yang bilang, tuh laki-laki juga bisa jadi korban pelecehan. Ya emang bener sih. Terus juga gak sedikit netizen yang menghina fisik si terduga pelaku ini. Dan bahkan sempet juga gitu ada akun TikTok dengan nama Nicholas Tunggal kayak ngompor-ngomporin lah, dia nyeritain ulang kejadian tersebut seolah-olah dia berada di lokasi. Dan infonya juga, katanya si korban pelecehan ini sama si pemilik akun Nicholas Tunggal ini, mereka itu temenan gitu bay. Jadi mungkin kebetulan temannya kena musibah gitu ya, sama dia ini dijadiin konten gitu bay.
Ya akan tetapi beberapa hari kemudian, pria yang diduga pelaku ini speak up di sosial media, memberikan klarifikasi sekaligus kronologi versi dia gitu, Bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya, Bay, videonya. Cuy. Oh, badan gede sih. Ayo sini Pak. Saya adalah orang yang ada di dalam video yang sedang viral. Pertama-tama saya meminta maaf atas video yang tersebar telah menimbulkan kehebohan dan kesalahpahaman di masyarakat. Di kesempatan ini saya akan melakukan klarifikasi menggunakan bukti dan fakta bahwa saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada saya yang di dalam video tersebut. Kronologinya seperti ini. Jadi saya pergi beli roti di SMS Mall. Setelah itu saya langsung ke toilet sebelum pulang. Nah, toilet ini di lantai ground karena keadaannya rame, akhirnya saya pergi ke lantai 1 di mana toilet itu sedang sepi. Tidak ada orang sama sekali. Saya langsung menuju ke urinator pojok sebelah kiri. Beberapa saat kemudian ada orang di samping saya. Lalu orang ini menghadap ke saya menunjukkan alat vitalnya. Namun saya abaikan. Tetapi orang ini tetap menghadap ke saya memperlihatkan alat vitalnya dengan membersihkan menggunakan tisu. Karena saya anggap itu aneh, akhirnya saya membilas dan mengambil barang saya yang berada di atas urinator. Saat saya meninggalkan toilet, saya tanya kepada orang itu, apakah kencingnya kurang lancar? Sambil menatap. Ini masnya terlalu positive thinking kali ya. Gue kalau misalnya di posisi toilet sepi gitu, terus ada cowok ngarahin alat vitalnya ke gua, itu alat vitalnya bakal gue sentil gitu, Bay. Terus gue tinggal kabur. Ini mas-masnya sempet-sempetnya loh gitu nanyain kesehatan alat vital orang lain. Tap urinator yang kering yang seperti tidak digunakan. Saya berniat untuk menepuk pundak dia untuk berpamitan. Namun tiba-tiba dia pun berteriak seakan-akan saya ingin melakukan pelecehan. Dan berkata, lo gak tahu gue, lo gak tahu siapa gue, lo gak tahu backupan gue. Sini lo keluar, ayo sini keluar. Lu sebel gak sih sama orang-orang yang ngakunya punya backupan? Ternyata backupannya tuh gak full power banget gitu. Dibilang punya backupan, gue juga punya. Yaitu backupan gue cloud storage. Caks. Apaan sih anjir? Ketika saya keluar dari toilet, pacarnya itu sudah standby memvideo saya dengan menggunakan masker dengan posisi handphone yang berada di dadanya. Orang ini, si diduga korban, tetap teriak menuduh saya melakukan pelecehan seksual. Saya mengatakan lebih baik untuk pergi ke pos satpam atau ke kantor polisi, jangan tinggal teriak-teriak doang. Namun dia menolak dan tidak mau. Akhirnya saya disuruh pulang dengan kata-kata, besok lo bakalan viral di TikTok, ingat. Kayaknya ya emang nyari konten sih kayaknya mah. Sini saya akan membahas poin-poin penting yang berbeda dari video. Poin yang pertama, jumlah urinator yang ada di deskripsi video itu ada 3. Iya, tadi bilangnya ada 3. Tapi faktanya ada 4, seperti foto ini ya. Yang kedua, dia mendeskripsikan di video kalau dia memukul muka saya, tapi kenyataannya muka saya tidak apa-apa, tidak ada bekas pukulan. Poin yang tidak wajar yang akan saya bahas di sini, yang pertama, akun Nicholas Tunggal ini adalah akun teman dari si diduga korban. Tuh Nicholas. Di sini dia itu tidak berada di lokasi, tidak melihat dan tidak mengalami kejadian ini, hanya mendengar cerita dari temannya yang belum tentu kebenarannya. Hal ini jelas pencemaran nama baik dan fitnah, bisa dijerat Undang-Undang ITE. Jerat bang, laporin. Akun kedua yang mencoba viralkan dengan nama TikTok Kani Love You, setelah diupload, keesokan harinya di take down oleh TikTok. Poin ketiga, akun ketiga yang mencoba viralkan dengan nama TikTok YG Paul yang mendeskripsikan video tidak sesuai dengan fakta. Akibat yang ditimbulkan dari video viral ini, yang pertama, pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, pencemaran nama baik. Yang ketiga, kerugian material dan imaterial. Demikian klarifikasi ini saya buat berdasarkan kenyataan dan kebenaran. Demi memulihkan nama baik saya dari fitnah, saya siap melanjutkan ke proses hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Semoga masyarakat Indonesia bisa menilai dengan bijak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, video klarifikasi dari terduga pelaku nih gue bilangnya ya. Disclaimer di sini gue berusaha bersikap netral gitu ya, Bay. Tapi kalau yang diomongin sama masnya tadi itu benar. Ini sih parah gitu ya.
Karena kasihan anjir itu mas-masnya sampai kehilangan pekerjaan. Apalagi tadi katanya tulang punggung keluarga juga. Emang harusnya ditempuh jalur hukum sih, menurut gua mah ya. Dan juga kalau udah menempuh jalur hukum jangan ada kata damai kalau emang masnya ini bener gitu. Dan gara-gara kasus ini gue juga jadi ingat kasusnya si Gofar Hilman gitu ya, yang dimana dia dituduh sebagai pelaku kejahatan seksual, tapi pas diusut ternyata tidak gitu. Dan plot twistnya gitu ya, orang yang ngakunya korban pelecehan si Gofar Hilman ini ternyata memiliki gangguan jiwa gitu bay. Kocak. Dan gara-gara tahu si orangnya ini punya gangguan jiwa, akhirnya ya Gofar Hilman ini tidak melanjutkan ke proses hukum gitu bay. Ya respect sih sama Bang Gofar Hilman gitu ya. Padahal udah rugi banyak gitu gara-gara kasus pelecehan yang ternyata emang tidak benar gitu bay. Tapi dia masih legowo buat memaafkan. Keren. Terus nih ya buat akun Nicholas Tunggal, kayaknya temen lu itu harus lebih takut dilecehin sama lu gitu. Karena kontennya sendiri aja ya kayak gini gitu bay. Nih. Burhan, mau es krim nggak? Hah? Es krim? Mau? Emang kamu ada? Ada om, mau nggak nih? Nih. Gue nggak bisa lama-lama takut di take down YouTube gitu ya. Ya intinya tentang pelecehan ke sesama jenis gitu bay. Ya Burhan cuaks. Tapi sekarang akunnya si Nicholas Tunggal ini udah hilang gitu ya. Ini cuman cloningan doang gitu bay. Ya oke lah bay, segitu aja video gua kali ini. Emang bener sih, mau cowok atau cewek bisa jadi korban ataupun pelaku kejahatan seksual. Karena hakikatnya ya mereka sama-sama manusia gitu. Dan kita juga harus selalu melihat dari dua sudut pandang yang berbeda untuk mencari suatu kebenaran. Maka dari itu sesungguhnya manusia hanya bisa udahlah, dapat jadi karaokean ini. Ya oke lah bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?